Gambaran soal tes PPS Pemilu 2024. Pertama, hingga saat ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan. Sebanyak 4 kali, perubahan pertama dilakukan pada tahun A. ke-1998, B. ke-1999, C. ke-2000, D. 2001. Jawabannya adalah B. Kedua, asas pemilu menurut pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut, kecuali A. Adil, B. Terbuka, C. Bebas, D. Langsung, E. Rahasia. Jawabannya adalah B. Ketiga, kegiatan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. KPPS, B. PPK, C. PPS, D. KPU Kabupaten atau Kota. Semuanya benar. Jawabannya adalah C. Keempat, perlengkapan pemungutan suara terdiri atas A. Kotak suara, surat suara, tinta dan segel. B. Bilik pemungutan suara. C. Alat untuk mencoblos pilihan. D. Tempat pemungutan suara. Semuanya benar. Jawabannya adalah E. Kelima, pengadilan tinggi pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah pengadilan negeri, sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai A. Peradilan istimewa, B. Peradilan kakan, C. Perkara berat dan lebih berat, D. Peradilan banding dan kasasi, E. Peradilan khusus. Jawabannya adalah D. Keenam, dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden, B. DPR dan MPR, C. DPR dan DPD, D. Presiden dan DPR, E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah D. Ketujuh, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat, bersuakari dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya merupakan hakikat dari A. Ing ngarso seng tuludo, B. Ing madya mangun karso, C. Tatwuri handayani, D. Seping pamrih reming gawe, E. Gemah ripah loh jinawi. Jawabannya adalah C. Kedelapan, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. 5. Jawabannya adalah B. Kesembilan, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah A. Sudah pernah menikah, B. Sudah berumur 17 tahun, C. Sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, D. Sudah berumur 17 tahun atau lulus SLTA sederajat, E. Sudah berumur 17 tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik. Jawabannya adalah C. Kesepuluh, pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU setempat, B. PPK setempat, C. PPS setempat, D. KPPS setempat, E. Bawaslu setempat. Jawabannya adalah C. Kesebelas, daftar pemilih tetap disahkan dan umumkan oleh A. KPU Kabupaten atau Kota, B. KPI, C. PPK, D. PPS, E. KPPS. Jawabannya adalah A. Kedua belas, tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilihan ditetapkan oleh A. KPI, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. PPK, E. PPS. Jawabannya adalah A. Ketiga belas, berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih diantaranya adalah A. NIK, B. Nama lengkap, C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir, D. Alamat domisili pemilih, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Keempat belas, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama A.
3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. B. 4 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. C. 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. D. 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. E. 7 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Jawabannya adalah A. Ke-15. Tahapan penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terdiri dari beberapa tahapan. A. 5 tahapan. B. 8 tahapan. C. 10 tahapan. D. 11 tahapan. E. 12 tahapan. Jawabannya adalah D. Ke-16. Anggota KPU Kabupaten atau Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawabannya adalah E. Ke-17. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu kecuali A. Besaran dapil, distrik magnitude dan ambang batas threshold. B. Formula pembagian kursi atau penentuan calon terpilih. C. Pola pencalonan nomination. D. Model penyuaraan balloting. E. Sistem kepartaian. Jawabannya adalah A. Ke-18. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik. B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Langsung oleh rakyat. D. Penetapan presiden. E. Demokratis. Jawabannya adalah E. Ke-19. DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis. B. Peringatan keras. C. Pemberhentian sementara. D. Pemberhentian tetap. E. Pemberhentian tetap dan denda. Jawabannya adalah D. Ke-20. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar A. 2,5%, B. 3%, C. 3,5%, D. 2%, E. 4%. Jawabannya adalah E. Ke-21. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR, B. DKPP, C. Mendagri, D. Presiden, E. Pengadilan. Jawabannya adalah D. Ke-22. Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu A. 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. B. 21 hari sebelum dimulainya masa tenang. C. 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. D. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang. E. 3 hari sejak penetapan. Jawabannya adalah E. Ke-23. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 24 bulan. B. 22 bulan. C. 20 bulan. D. 18 bulan. E. 12 bulan. Jawabannya adalah C. Ke-24. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah A. Hari nasional. B. Hari kalender. C. Hari khusus. D. Hari kerja. E. Hari libur. Jawabannya adalah B. Ke-25. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten atau kota adalah A. Desa atau kelurahan atau gabungan desa atau kelurahan. B. Gabungan desa atau kelurahan dan kecamatan. C. Kecamatan
atau gabungan kecamatan? D. Kabupaten atau gabungan kabupaten? E. Kota atau gabungan kota? Jawabannya adalah C. Ke-26. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Mandiri, B. Tertib, C. Efisien, D. Kredibel, E. Berkepastian hukum. Jawabannya adalah C.